Gencatan senjata menjadi barang yang amat mahal harganya bagi segenap warga Palestina di jalur Gaza. Berbagai usaha tak kurang-kurang dilakukan oleh segenap pihak. Mesir, Qatar, Amerika Serikat, PBB, dan dunia internasional sudah memperjuangkan hal ini lewat caranya masing-masing. Namun ketika kesepakatan hendak diteken, selalu ada saja penghalang yang membuat perundingan harus kembali ke titik nol. Kondisi ini terus berulang hingga bulan Juli 2024 alias 9 bulan sejak serangan pertama Hamas pada 7 Oktober 2023. Bagaimana sebenarnya situasi yang sedang terjadi di jalur Gaza? Awal Juli 2024, Hamas menyetujui untuk merundingkan kembali proposal gencatan senjata yang nasibnya mengambang selama beberapa waktu. Bahkan, Hamas sudah legowo untuk menerima proposal itu tanpa Israel harus menerima syarat gencatan senjata permanen. Lalu kenapa Hamas akhirnya mau menerima proposal gencatan senjata ini? Salah seorang perwakilan Hamas menjelaskan pihaknya mau menerima setelah mendapatkan komitmen dan jaminan lisan dari para mediator bahwa perang tidak akan dimulai lagi. Pada saat yang sama, jalannya perundingan akan terus berlanjut hingga tercapai gencatan senjata permanen. Namun janji tinggallah janji. Realitanya, Israel malah tak berhenti meluluh lantakkan Gaza lagi dan lagi. Selasa, 9 Juli 2024, di tengah upaya Hamas membuka jalan soal gencatan senjata, Israel malah menggempur wilayah Gaza Selatan. Sebuah kompleks sekolah di kota Abasan Khan Younis yang sekaligus menjadi tempat pengungsian warga Gaza luluh lantak akibat gempuran itu. Serangan itu menewaskan sedikitnya 29 orang termasuk 7 perempuan dan anak-anak. Angka ini masih dapat bertambah. Tak hanya Gaza Selatan, sebelumnya Israel juga menyerang wilayah Gaza Tengah. Serangan ini bahkan menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak. Dari pihak otoritas tempat menyebut, serangan Israel pada Selasa menewaskan 60 warga Palestina serta melukai puluhan orang lainnya. Warga setempat mengungkap, tank-tank Israel merangsek ke permukiman warga serta menghancurkan bangunan-bangunan yang ada hingga rata dengan tanah. Namun Israel berkilah, serangan itu terjadi saat mereka menyerang Hamas dengan amunisi berpresisi tinggi. Tak sampai di sana, Israel juga melakukan deportasi paksa terhadap warga Palestina yang tinggal di Gaza. Hal ini seperti disampaikan oleh juru bicara pemerintah Israel David Mencer pada Rabu 10 Juli 2024. Want to get civilians out of harm's way. We have no interest in harming civilians in Gaza City or anywhere else. We're trying to get to the terrorists, where the terrorists attack from or where they have set up base. As I mentioned to you earlier, 24 of their battalions, most of them have been smashed, but the pieces of those shattered battalions are popping up in different parts of Gaza, but we are going after them. It's our mission to destroy this organization, but we want to get civilians out of harm's way. Namun Israel tidak memberi solusi akan dipindahkan kemana segenap warga Gaza ini. Berbagai insiden ini disebut pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengancam upaya perundingan gencatan senjata. Bahkan menyebabkan upaya perundingan itu menggantung bak wacana semata. Agresi Israel ke Gaza Tengah dan Selatan ini mendapat kecaman dari berbagai negara. Salah duanya adalah Yordania dan Mesir. Kecaman ini disampaikan saat Menteri Luar Negeri kedua negara mengadakan pembicaraan di Kairo, Mesir pada Rabu 10 Juli 2024.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati menegaskan pihaknya menolak penuh kebijakan deportasi sepihak Israel. Abdelati menyebut agresi Israel kali ini seolah ingin mengusir warga Palestina dari tanah kelahiran mereka sendiri. ومعالي الوزير الصفدي على رفضنا الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يضطرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومن أوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية وما يمثله ذلك من قضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى فكرة الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية. Sementara Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menyebut perlu upaya bersama untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang terus meningkat dari hari ke hari. وهذا تحدي كبير، جهودنا المشتركة ما تزال باتجاه وقف هذا العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتي تتفاقم يوما بعد يوم. Tak hanya dari Mesir dan Yordania, dukungan bagi Palestina juga datang dari pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Seperti diketahui, sejak awal perang berkecamuk, Hizbullah menjadi salah satu pendukung Hamas yang paling setia. Mereka tak henti melakukan serangan ke Israel Utara sebagai bentuk solidaritas pada Hamas. Dalam sebuah pidatonya pada Rabu, Nasrallah kembali menegaskan dukungan ini. Ia juga mewanti-wanti agar jangan membiarkan Israel menang dalam perang di Gaza. Karena jika begitu, maka Lebanon dipercaya juga akan terkena getahnya. حماس تفاوض عن نفسها وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية وأيضا بالنيابة عن كل محور المقاومة، وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. لا يجوز أن نسمح بأن تهزم المقاومة في غزة، لأنه لو حقق الإسرائيلي انتصارا واضحا سريعا حاسما في غزة مين بعد بده يهديه؟ بالتعبير العامي سوف يأتي إلى لبنان وإلى غير لبنان وسيفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة. Seruan untuk menghentikan perang tak hanya datang dari dunia internasional, tapi juga dari warga Gaza. Terlebih, mereka mengalami sendiri penderitaan akibat perang yang terjadi. Tempat aman menjadi hal yang kini hanya terpatri di angan-angan segenap warga Gaza. Serangan Israel ke berbagai wilayah di Gaza, dari mulai Gaza Utara, Tengah, dan Selatan, menjadikan nyaris tak ada sejengkal pun wilayah di sana yang aman. Muhammad Hajat, salah satu warga Gaza yang telah 4 kali mengungsi dari satu daerah ke daerah lain, menceritakan kisahnya. نزحنا أكثر من مرة، هاي المرة الرابعة بنشهد من المنطقة لمنطقة هم حددونا آمنة وتطلع مش آمنة. وقبل يومين فجأة الدبابة لي بتطخ علينا وفجأة بقول الدبابة على باب الإقليمي. اللي كان قاعد واللي ساب ابنه واللي ساب أغراضه. نمنا في الشوارع وترمينا. Hal senada disampaikan oleh seorang warga lain, Marvet Samlak. هنا على خانونس مواصي خانونس قالوا لنا امان برضه طلعنا وهينا لا في امان ولا هينا نفس الحاجه قاعدين بنرحل ولمين عزلنا بدنا نطلع وين بدنا نروح مش عارفين هنا لحتى الان يعني مش عارفين وين بدنا نروح ما ضلش ولا مكان امن. Gagalnya kesepakatan gencatan senjata berarti menambah panjang krisis kemanusiaan di Gaza, menambah panjang kelaparan terhadap warga Gaza, menambah panjang daftar korban meninggal, serta menambah panjang mereka yang rumahnya dihancurkan oleh tembakan artileri. Tim pakar HAM PBB bahkan telah mengkategorikan agresi Israel sebagai bentuk kekerasan genosida. Lalu kapan gencatan senjata ini akhirnya dapat terlaksana? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.